Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Kita baca secara bergantian, kaum pria yang genap, demikian kaum wanita yang ganjil. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Mari kita yang pria, satu suara yang genap, demikian bergantian dengan kaum ibu perempuan yang ganjil. Kaum pria ayat 12, 1, 2, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah menjaga keselamatan dengan taat dan berkata, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih dulu setelah waktu tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerendahannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berharap. Supaya kamu tiada berhaid dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada kehidupan, agar dapat mengubah hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersuka-suka. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan kamu bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka-cita demikian dan bersuka-citalah dengan aku. Ayat 18 sama-sama semua 2 ayat. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Surat Filipi disebut surat sukacita. Surat ini ditulis Paulus bukan ketika dia santai duduk tenang-tenang di bawah pohon atau dekat sungai. Ini Paulus sedang di penjara di Roma. Di penjara bawah tanah, di penjara yang paling tengah. Tetapi dia menulis surat sukacita. Apakah sukacita Paulus? Di tengah-tengah dia dipenjarakan. Kalau kita baca semua surat Filipi ini, Paulus begitu merindukan Kristus. Dan Paulus begitu tergerak supaya Injil Kristus terus diberitakan. Saat itu Paulus menghibur jemaat Filipi dengan surat sukacita ini. Di sini dalam Filipi 2 ayat 12 dia berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Memang orang Filipi ini orang yang suka melayani. Paulus berkata, hanya kamu yang menghitung untung rugi dengan aku. Maksud Paulus apa? Hanya jemaat Filipi yang terus menghitung bagaimana dia memberikan persembahan perpuluhan kepada Paulus. Jemaat Filipi tidak lalai memberikan persembahan kepada Paulus. Paulus berkata, aku bersukacita karena itu. Bukan karena persembahan yang engkau berikan, tapi bagaimana Tuhan memberkati engkau. Orang ini selain memberikan persembahan, mereka taat. Mereka suka melayani. Tetapi bagaimanapun, orang-orang yang sudah melayani ini perlu juga ditegur sebagian, perlu juga diteguhkan sebagian. Di sini Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Bukan tidak taat, taat. Kalau taat bagaimana? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatan bukan karena dikerjakan. Keselamatan bukan karena hasil pekerjaan baik kita. Demikian Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Jadi apa maksud Paulus?
tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tadi pagi kita mendengar Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Di sanalah Adam bekerja untuk mengelola, mengusahakan, merawat dan memelihara taman itu. Buat taman itu memberikan hasil dan taman itu terus terpelihara. Tiap kita perlu tetap kerjakan keselamatan. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi tujuan kita diselamatkan untuk bekerja. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oh, dulu saya pikir kalau orang sudah terbiasa melayani, sudah lama bertobat, tidak ada takut dan gentar. Tapi kalau saya lihat surat-surat Paulus ketika dia minta jemaat seperti jemaat Kolose, dia minta doakan aku juga kepada jemaat Efesus, supaya aku berani dan aku berbicara sebagaimana semestinya aku berbicara. Bukankah Paulus seorang yang pemberani? Ya, tetapi berkali-kali Paulus berkata, aku harus berbicara sebagaimana aku harus berbicara. Ini artinya apa? Ketakutan Paulus bukan takut berbicara, tetapi ketakutan dan kegentaran Paulus, dia berbicara tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Inilah kamu senantiasa taat, tapi kita tidak bisa sekedar taat. Sudah bekerja, jadi majelis, sudah mengerjakan tugas majelis. Tidak cukup seperti itu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus juga kepada jemaat Korinti, ketika aku datang kepadamu, aku takut dan gentar, sehingga aku tidak berkata-kata dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat yang datang dari Roh Kudus. Aku sudah menetapkan, aku tidak mengetahui apa-apa selain daripada Kristus dan bagaimana Dia yang tersalib. Ketakutan, kegentaran Paulus, dia takut, dia gentar. Ketika dia bekerja dengan kesenangannya, dengan kepintarannya, dengan hikmatnya, dengan kemampuannya, tanpa dikontrol oleh Roh Kudus, tanpa bergantung dengan Tuhan, tanpa sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus berkata, kita harus mengerti sebagaimana harus kita mengerti. Demikian kita juga setelah diselamatkan perlu taat. Tapi taat, sekedar taat tidak cukup. Paulus mengajak jemaat Filipi bekerja dengan takut dan gentar. Bekerja untuk menggenapi rencana Tuhan, menyelamatkan orang-orang Filipi. Surat Paulus kepada orang Efesus juga demikian. Kita buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disediakan sebelumnya. Demikian kepada jemaat Filipi. Paulus berkata, tetaplah. Oh, kalau sehari pulang dari retreat dari sini, udah camp, udah dicas kan, semangat. Atau minggu, ya, tadi aku dengar ya, Pak Pucandri itu bilang, tanam cabai juga ibadah. Sampai kampung, lihat cabainya, oh ada kutu-kutu, cari informasi. Kutu ini bagaimana ya? Oh, cari, pakai tembakau saja kutu itu bisa sirna. Tapi tidak bisa sekali seumur hidup. Saya itu memberantas kutu pakai asap, tidak pakai
inseksida. Asap apa? Asap kayu. Asap kutu itu nggak mau di situ. Jadi Bapak Ibu bakar itu kayu, disulinglah asapnya itu. Disuling asap itu kan ada cairan mentetes. Disemprotkan itu, lari kupu-kupu, ulat, kutu-kutu. Tidak racun. Tapi mereka tidak senang bau asap. Ya memang kita pun bau asap juga. Ya nggak apa-apa. Waktu aku coba semprot, ini bau rokok semua bajuku. Kan nggak cocok juga pendeta bau rokok lah. Tapi itulah yang mengusir kutu-kutu. Ya, tapi semangat ini seberapa lama bisa kita bertahan? Nah, kalau ban mobil itu yang bagus bisa tahan 5 tahun. Yang nggak bagus itu 2 tahun, 3 tahun. Masih tebal pun bunganya itu mesti diganti. Karena benang-benang di dalam itu sudah rapuh. Ya, kita seberapa lama? Sampai minggu depan ya? Iya. Kalau jemaat itu ada hamba Tuhan yang menguatkan dia, mendorong dia. Suatu hari, aku ini sudah agak lemah gitu. Siapa yang akan menguatkan aku? Baru aku sadar, aku itu perlu mengembalakan jemaat untuk menguatkan jemaat. Tapi kalau aku sudah lesu begini, siapa yang menguatkan? Oh, inilah salibnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus memanage, mengelola semangatnya itu supaya tetap berkobar-kobar. Bagaimana cara hamba Tuhan mengobarkan semangat? Mau kalian dengar Bapak Ibu? Gampang. Caranya bagaimana? Cari orang, engkau kamu selamat, engkau kamu begini tuh, kaki selamat deh katanya. Ada kabar baik. Hai kabar baik. Ada pupuk subsidi. Bukan. Orang Tanah Karo hari ini cari pupuk subsidi karena pupuk mahal, cari lebih dari pupuk subsidi. Apa itu? Adalah cerita perempuan Samaria, cerita Lazarus dan orang kaya. Ada juga orang bilang, oh enang surga nindu dunia ndak pela kurukan katanya. Nggak apa. Tapi perhatikan, setiap kita menyaksikan Injil, hati kita itu berkobar-kobar. Adalah dosenku itu, kalau hatinya itu mulai lemah, dosenku itu kan punya mobil pribadi. Dia naik taksi mengajar. Lalu di atas taksi dia mulai PI ke supir taksi. Mulai PI. Setelah PI ada percakapan serius. Hampir sampai di kampus. Kampusnya kan Kemayoran. Dia bilang balik lagi. Balik ke Sunter. Oh, percakapan masih hangat. Oh, ayo ke Kelapa Gading gitu lagi. Balik lagi. Aku akan tambah. Bilangnya, orang itu sebagian menerima Injil, sebagian tidak. Tapi aku sudah sukacita mengajar. Besoknya hari Minggu aku sudah berapi-api berkhotbah. Oh, ku coba itu betul juga. Pertama itu, kalau iman kita lesu, cobalah kabarkan Injil. Ada lagi orang berkata, adik kita lemas gua kabar Injil katanya. Itulah hebatnya Injil. Lemah-lemah pun kita, kalau kita kabarkan Injil, kuat jadinya. Apalagi ada situ orang kerasukan. Iya. Bapak Ibu belum pernah ngabarkan Injil ketemu orang kerasukan? Pernah ya? Kalau belum biar kita doakan juga. Karena kalau udah ketemu orang kerasukan, hati kita itu disucikan gitu. Segak pendeta tanda harata, kalau situ orang kerasukan, langsung kita ampuni kan. Kalau nggak kita ampuni, lah kari lawan setan dah. Iya betul. Kalau kita mengabar Injil, ketemu orang kerasukan, itu semua langsung selesai.
langsung kita ampuni. Karena apa? Karena ini berperang. Suatu hari Pak Ginting pergi ke Kalimantan. Dia ke sana mau mengabarkan Injil. Dia cobalah mengabarkan Injil di atas kapal. Dihirina kala Injilina, lah dia tikala ya. Dia kan orangnya sederhana, nggak terlalu tinggi juga kan gitu. Ya di bagian bantuan aku katanya. Udah lama dia di atas kapal itu, nggak ada orang yang mau dengar Injil. Doalah aku ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus balikin begu bas kapal ini. Rasukun sadaya. Iya, ini nanti tanya Pak Ginting, dia cerita ini. Lalu aku pikir, kalau begini juga aku mengabarkan ini, kemana? Tapi aku nggak juga, susah. Lalu dia tiba-tiba katanya, Miss ngejelit si kerasukan. Kan lari orang semua. Dia cuma berani. Kabarkannya Injil, pulau sudah setan nanda. Nah koda kapal napi, nggak dilona aku kumecana mah. Kadang-kadang kita kan minta aman semua. Kalau aman semua dunia ini, ngapain lagi kita di dunia ini? Siman layanan pe narkobantuan, siman layanan pe iya luar-luar lala. Adi lebih baik dia dari kamu. Dia rajin ke gereja, dia sehat, keluarganya bagus sekali, anak-anaknya taat sama Tuhan. Lalit KIP kurang. Gimana kamu ngabarkan Injil sama orang? Oh memang, bukan segala hati mah. Sinjili itu tuh. Juren kau kurung. Oh, jadi kadang-kadang kita buat pikiran kita. Demikian Paulus ini di dalam penjara. Dia dengar jemaat Filipi ini ada yang rubati. Yang rubati ini, ya majelis. Yang rubati di sini, Sintike dan Yunike. Oh, mereka ini rajin melayani. Lalu bilang Paulus, hai orang-orang Filipi, kasihanilah mereka. Mereka sudah banyak bersusah payah dengan aku. Ini didengar Paulus dari penjara. Ada lagi orang-orang di luar yang coba menyusahkan Paulus, yang coba untuk mempengaruhi jemaat supaya jemaat ini melawan Paulus. Di dalam ada penjara, di luar ada majelis yang perlu didamaikan. Jemaat dipengaruhi pengajar-pengajar palsu. Bagaimana bisa bersuka cita? Di dalam pasal 1 sukacita Paulus. Aku bersuka cita asal saja Injil dapat dikabarkan. Baik motivasi orang itu baik atau tidak. Jadi Injil terus dikabarkan, itu memberi kita sukacita. Makanya aku bilang tadi, kalau kita lemah, kabarkan Injil, sukacita. Paulus ketika di penjara, tambah orang percaya. Yang sudah percaya, makin kuat imannya. Di penjara, orang-orang istana sudah bicara tentang iman Paulus. Jadi jangan takut kesusahan. Semua itu dipakai Tuhan untuk menyatakan penyertaan Tuhan. Lalu kedua yang bisa membangkitkan sukacita kita, cobalah dengar cerita orang-orang yang menderita, misionaris martir. Kenapa tadi saya cerita martir? Karena buku-buku misionaris, buku-buku martir dipakai Tuhan untuk membangkitkan semangat kita mengabar Injil. Di sana kita bersukacita. Saya ada satu buku yang mempengaruhi saya, itu Brusco. Ya asal saya lihat sampul buku itu, saya langsung bersukacita. Karena apa? Karena dia meninggalkan rumah orang tuanya, pergi ke pedalaman Kolombia. Di sana dia bertemu dengan orang-orang yang hidup di hutan. Dia tidak tahu bahasa mereka. Mereka mau membunuh dia. Mereka memanah dia. Tidak mati. Ketika orang-orang Metilon itu memanah dia tidak mati,
orang Metilon ada satu ajaran, makanya orang-orang di hutan pun ada ajarannya. Kalau manusia itu mau kita bunuh, tapi tidak mati sekarat, jangan lagi dibunuh, mesti diobati. Kalau tidak diobati, dewa akan marah. Oh, jadi mereka merawat Brusko. Brusko tidak tahu satu kata pun bahasa orang Metilon ini. Lalu ketika mereka merawat Brusko, mereka itu kan ngomong, kasih makan dia. Waktu itu kasihnya Brusko makan. Ingat Brusko, kasih makan dia. Berarti ambil makanan, suap gitu. Ditulisnya di daun. Berbulan-bulan dia dirawat orang itu. Dia sudah kumpulkan banyak kosakata. Dari situlah dia cerita, ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia bawa Alkitabnya, dia pergi ke hutan. Sampai di hutan ada orang di atas pohon. Panggil, oh Allah turun. Ada lagi di bawah sedang gali tanah. Oh Allah keluar. Ada lagi seorang potong pohon pisang. Allah, inikah kitabmu? Brusko bilang, bukan itu kitabnya ini. Brusko tunjukkan Alkitabnya. Langsung dimakan orang itu tadi. Karena sebelum Brusko datang, orang-orang itu sudah dipersiapkan Tuhan. Bahwa ada Tuhan Allah pencipta langit bumi. Ada kitabnya. Kitabnya itu harus dimakan. Waktu ditunjukkan Brusko langsung dimakan. Bukan gitu makannya, gitu. Rupanya firman itu Yesus. Itu yang perlu dimakan. Itu pun bukan makan secara manusia. Jadi Tuhan untuk membangkitkan sukacita kita. Paulus bagaimana Tuhan menghibur dia, menguatkan dia. Paulus tidak berhenti melayani ketika di penjara. Coba kalau Paulus ketika mengabar Injil ditangkap, untuk apalah jadi pelayan Tuhan? Tadi kita mau menyerahkan diri, mau melayani, Tuhan tidak menjaga. Ini masuk penjara lagi. Udahlah, berhenti jadi rasul. Enggak kan? Kalau orang lain gitu, Paulus enggak, kita pun enggak kan? Kan enggak pernahnya kita bersaksi gitu ditolak orang. Nyesal pun aku kabarkan Injil sama dia, enggak pernah kan? Ditolaknya. Puji Tuhan, ada kesempatan aku ditolak. Kan gitu. Kisah Rasul pasal 5. Petrus dan Yohanes disesah. Punggungnya itu berdarah-darah. Oh, mereka senang. Senang kali kita ya, Nes, kata Petrus. Iya, senang kita. Tuhan merasa layak kita menderita demi namanya. Heran kita ya, orang-orang itu ditolak, disesah, dia senang. Kalau ditolak, disesah, senang, kapan lagi kita nggak senang? Terus senang ya. Nanti pulang dari sini pasti ada pengalaman. Oh, puji Tuhan, sudah kena firman Tuhan yang kudengar. Paulus dari penjara dia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan memberikan kepada manusia itu ada emosi. Emosi ini terkadang sedih, terkadang takut, terkadang menangis, terkadang sukacita. Emosi ini diberikan Tuhan tidak salah. Salah satu emosi yang diberikan Tuhan, takut dan gentar. Ada itu ajaran-ajaran yang sesat. Jangan takut berjalan di tebing yang tinggi. Kalau tebing itu tinggi kamu takut, kamu itu kurang intelektual. Jalan saja, jangan takut. Jatuh pun itu, ya itu kan ada gaya gravitasi bumi. Itu dari atas ke bawah, itu aja. Jangan takut. Mau kalian gitu berjalan di atas ini? Tuhan memberikan kita perasaan takut untuk menjaga kita. Api itu sebelum
kita pegang, sudah ada perasaan kita panas. Ini cara Tuhan melindungi kita. Perasaan takut dan gentar untuk menggenapi keselamatan kita pun penting. Apa kita perlu takut di sini? Jangan-jangan Tuhan sudah menyelamatkan aku. Aku tidak mengerjakan seperti yang dikehendaki Tuhan. Paulus takut. Paulus dalam penjara pun takut waktunya itu terbuang di penjara. Paulus takut kalau dia penjara dia tidak bisa melayani. Akhirnya Paulus berdoa bergumul. Dia minta pena, dia minta kertas, dia tulis. Kenapa? Karena Paulus percaya dalam penjara pun ada rencana Tuhan. Dalam semua keadaan kita ada maksud Tuhan. Kerjakan di situ keselamatan kita dengan takut dan gentar. Takut gentar tidak seperti yang direncanakan Tuhan. Oh, kalau kita tenang-tenang saja, kita tidak pernah itu sukses. Kalau anak sekolah sedang ujian, waktu 90 menit. Oh, dia santai-santai. Guru bilang, sudah nomor berapa? Biasa Pak, nomor 1. Ini waktumu tinggal 30 menit. Bapak ini pun takut kali. Tenang aja Pak. Oh, nanti tinggal 10 menit. Oh, kerjakanlah. Kau masih kerjakan 2 kata guru. Bapak ini repot kali. Tenang saja. Kalau gitu anak kita, bagaimana jadinya? Naik kelas sama tinggal kelas sama dia sama saja. Pokoknya ada kelas. Ada kelas. Itu aja repot. Naik satu tinggal. Itu aja katanya. Bagaimana guru-guru di sini kalau anak didiknya gitu? Bingung ya. Makanya kalau dulu kita sekolah, guru kita itu peseram-seram banyak. Di atas lemari itu, ingat itu di Sampai Raya itu ada ukat. Oh, ukatnya. Oh. Itu guru kami itu tinggi bapak itu. Siapa yang nggak bisa baca, nggak siap PR, banyak situ ukat, bukan satu. Karena itu pekerjaan tangannya, pekerjaan tangan kami. Siapa nggak selesai, pecah. Ada kawan gitu waktu gitu. Dari kepala ini darah bisa naik. Tapi semua kami anak kelas 2 semangat sekolah. Lihat bapak itu. Dia kejar. Waktu bapak kelas 2 bilang, sampai sekarang orang-orang yang tamat dari Sampai Raya nggak lupa itu guru kelas 2. Itu kelas 2. Tapi bapak itu akhirnya masuk gereja kita. Duluan dia masuk gereja kita. Aku yang kabarkan Injil. 10 tahun dia sudah gereja kita. Kabarkan Injil lah aku di ladang gitu, ikut dia. Lalu keluar air matanya, ingusnya gitu. Kupikir dia nangis. Besoknya ikut dia hari kedua. Pujandri katanya, aku kelang hati Tuhan. Naik mobil kukin dia. Engkai lagi ku bilang, bagai dekah aku ngoge KM genda. Ndrewi dengan ku tah kelang Yesus e. Isa ngaputar nu film Tuhan Yesus andalan naik tertahan. Bandosa aku maka ia iku damit e. Jadi ndrewi lagu ka mahandai perlu lagi ni. Lah. Di situ dia bertobat. Guru itu cocok itu ada seram-seramnya sedikit. Kalau sekarang kan kalau cubit murid marah orang tuanya. Makanya susah mendidik sekarang kan. Iya. Pendidikan Tuhan itu rotanlah anakmu, dia tidak mati tapi hidup. Kan gitu Alkitab. Makanya aku tetap lebih percaya Alkitab. Rotanlah dia tidak mati tapi hidup. Rotan itu untuk apa? Itu seperti pecut supaya takut. Orang Kristen sudah lama bertobat,
Tidak ada lagi takutnya sama Tuhan. Ini yang menakutkan. Dengar khotbah, api-api khotbah, sekali ngondung. Minta jam. Ada orang lihat jam terus. Lihat jam. Ada itu diktator. Dia kebiasaannya lihat jam. Lalu Michael Khrushchev kurasa. Dia sudah dijatuhi hukuman mati. Dia akan ditembak. Masih padahal dia tidak punya jam lagi. Dia pengen mau ditembak. Ada juga orang dengar khotbah gitu. Kalau mau lihat jam, ya taruh di depan itu aja. Persiapan khotbah itu susah Bapak Ibu. Kalau tidak, coba khotbah kalian. Apalagi tiap minggu pendengarnya itu saja. Ada guru sekolah minggu itu frustrasi. Dia kehabisan cerita. Mulai dia buka mulut, itu sudah buku. Ada guru sekolah minggu kami, nggak berani lagi dia guru sekolah minggu. Kenapa? Aku kalau situ anak bapak enggak datang. Anakku kan cerita sekolah minggu aku. Langsung ceritakannya sampai selesai. Oh itu nanti begini, itu nanti nggak jadi dimakan singa. Kata. Jemaat gitu. Jemaat ini duduk gini. Kesini nanti. Udah tahu. Susah korban. Jadi nggak ada lagi takutnya, malahan pendetanya nanti takut. Iya. Paulus berkata takut dan gentarlah. Takut apa? Takut hati Tuhan kita kecewakan. Takut kita tidak mengikuti rencana Tuhan. Kita baca sekali lagi ya, ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. 1-2 ayat. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku hadir, terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, Paulus mengingatkan orang-orang Filipi, teruslah takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Protestan itu mulai dikenal setelah reformasi. Dan hasil kerja orang-orang Protestan itu jauh lebih baik dari kerja orang-orang Katolik. Ini fakta sampai hari ini. Produk-produk terbaik itu selalu lebih baik produk orang-orang Protestan. Dari mana mulai perubahan ini? Ketika orang-orang menolak ajaran sesat, ini terjadi di Swiss. Mereka mengikuti ajaran Protestan bahwa keselamatan itu melalui iman, bukan melalui membeli surat penghapus dosa. Orang ini harus lari kemana? Ke ladang. Mereka tidak ada apa-apa kecuali ada kuningan, ada tembaga, ada bahan-bahan metal. Lalu mereka berpikir, bagaimana kami melayani Tuhan ketika sedang dalam pelarian? Mereka mendapat inspirasi, kita buat jam. Mereka buat jam. Jam ini persembahan untuk Tuhan. Ketika kita membuat jam ini dilihat oleh Tuhan. Mereka buat jam itu sebagus mungkin. Ribuan membuat istilah Coram Deo. Coram itu di hadapan, Deo itu Tuhan. Kita waktu kerja satu meja sama Tuhan. Coba kalau Tuhan Yesus satu meja sama kita, kita sedang mempersiapkan bahan khotbah atau guru mempersiapkan bahan mengajar.
Bisa kita, ini aja udah bisa nih. Besok kerjakan, bilang sama murid 2 tambah 2, udah tahu dia 4, nggak apa-apa. Pokoknya sudah ada 3 soal, lalu baca bukumu bilang. Ada juga guru begitu. Coba kerjakan, kata. Tapi orang-orang Protestan saat itu nggak begitu. Kita ini hidup di hadapan Tuhan. Inilah yang dikatakan Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ya, kita terkadang ada hamba Tuhan, ada majelis, ada sahabat-sahabat kita, sama-sama orang percaya. Kita bisa bekerja dengan baik, mengerjakan sesuatu dengan semangat. Tapi bagaimana kalau kita sendiri? Apakah kita kerja sembrono? Paulus berkata, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini putar balik pikiran. Kalau orang duniawi, ada yang melihat dia semangat. Kan gitunya pekerja. Ku nampak di Tanah Karo itu. Kalau hanya yang kerja itu di situ, nggak di sana yang punya ladang, ya orang itu kerjanya itu santai, ngobrol. Tapi dia punya jumlah, jingkat. Tapi kau kalah punya jumlah dah turun lagi. Baru kau punya jumlah 4 kali. Sampailah yang punya ladang itu. Sikit kali cuman kalian kerja susah, kata. Memang susah. Bukan kerjanya yang hati ini yang susah. Susah hati ini semangat kalau nggak di sana yang punya ladang. Terkadang juga orang percaya gitu. Kalau nggak dilihat hamba Tuhan, kenapa mau baca? Tapi kalau datang Bu RG, datang Pak Lingga, semangat gitu. Siapa yang melihat kita? Paulus berkata, terlebih ketika aku jauh dari. Artinya bukan aku, Tuhan di sana ketika engkau menyadari dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Terkadang saya persiapkan khotbah, sudah selesai, tidur lagi, jam 2, jam 3 bangun lagi. Coba lagi, Tuhan apa yang kurang? Diulang lagi, diurut lagi. Bagaimana Tuhan biar mereka mengerti? Kadang-kadang kan jemaat ini terlalu banyak kerjaannya. Sampai di gereja. Lalu ku ingatlah ibu-ibu, kalau anaknya nggak mau makan, ngantuk dia, kayak mana buat ibu-ibu? Katanya. Waktu katanya, kakak anaknya itu jatuhkannya nasinya, baru anaknya. Hamba Tuhan pun gitu. Mesti ketawa cuman baru masuk firman Tuhan. Makanya bukan saja menyampaikan firman Tuhan pergumulan jemaat, bagaimana supaya kata Tuhan. Disitulah ditanam firman Tuhan itu. Betul. Hari ini saingan hamba Tuhan banyak. Ini saingan berat ini. Ini saingan kami paling berat ini. Kalau tidak bisa mengalahkan ini, hamba Tuhan itu sudah susah. Nah, ini selalu menarik, ribuan informasi. Inilah saingan hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang kan sudah selesai tidur, bangun jam 3, ulang lagi, pikirkan ilustrasi. 3:30 bangun lagi. Asal bangun dalam pikiranku, apa mau Tuhan? Masih ada Tuhan mau ngomong? Apakah ada yang perlu dikurangi? Apakah ada yang perlu ditambahi? Ada sesuatu ketakutan. Tidak sampai seperti maksud Tuhan. Kamu gangi, Bapak Ibu, ketika kamu sudah diselamatkan, adakah perasaan takut? Sudahkah aku ini seperti yang dikehendaki Tuhan? Satu lagu itu yang terus mempengaruhi aku.
Bila jiwaku dipanggilnya, sanggup aku memandangnya. Belum seorang pun ku bawa, tangan kosong pulang kah. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampakku. Belum seorang pun ku bawa, tangan kosong pulang kah. Itu ada seorang anak muda, ini di Inggris. Dia sakit, dia tahu hari itu dia akan mati. Dia nangis terus, dokter tidak bisa menghibur. Lalu dipanggillah pendetanya. Lalu datang pendetanya. Pendetanya injili, yakinkan tentang keselamatan. Waktu pendetanya itu meyakinkan dia, tambah nangis dia. Masalahnya Pak Pendeta, bukan aku tidak percaya masuk surga, karena aku percaya bagaimana kalau aku bertemu dengan Tuhan. Pendetanya juga sedih. Pendetanya catat. Lalu pulang dicari pendeta itu, siapa bisa kasih not syair itu. Ini mengingatkan kita. Apakah kita nanti pulang, Tuhan Yesus di sorga menyambut kita, dia diam. Yang lain, Tuhan hapus air mata. Kamu telah berkali-kali ditolak, menangis, menderita karena namaku. Ada orang nangis itu, dihibur Tuhan Yesus. Tangannya yang pernah disalib menghibur dia. Lalu masuk giliran kita. Kita pikir, apa aku dihibur Tuhan? Kita pikir, langsung masuk. Disabulah Tuhan. Apa disabu? Nggak ada pernah menderita. Bagaimana Tuhan menghibur kita? Iya. Jadi takut dan gentar. Kita lanjut ayat 13. Sama-sama ya. 1, 2 ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah sudah mengerjakan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan sudah genap sempurna. Dia mati, dikubur dan bangkit. Tapi kabar keselamatan itu harus kita bawa. Ketika kabar itu kita bawa, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau Allah mengerjakan, mengapa kita disuruh tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Justru karena Allah mengerjakan baik kemauan dan kemampuan, makanya kita mengerjakan. Bapak ingat kita semua bagaimana seorang yang lumpuh tangannya di hari Sabat. Tuhan Yesus datang. Dia panggil orang lumpuh itu. Apa yang bisa diperbuat hari Sabat? Membunuh atau menghidupkan? Ya, nggak berani orang menjawab kan. Orang Farisi kan cari-cari salah Tuhan Yesus. Sini katanya sama orang lumpuh. Lumpuh tangannya sebelah, nggak bisa bergerak. Tapi Tuhan Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Dia nggak jawab Tuhan Yesus, lumpuh Tuhan. Nggak dia jawab gitu, dia taat. Saat taat itu, di situ kuasa Tuhan bekerja. Kita sering cari alasan, aku nggak terbiasa, kurang pengalaman, aku tidak pintar, aku kurang sekolah. Banyak kita cari alasan. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai dengan alasan. Tadi Bibi bilang, akulah kak belum ngerana, katanya. Dalam hatiku, itu pun dia ngerana. Si ngerana minta adu pesuhin zindah kan sudah selesai. Begitulah orang Israel dipimpin imam menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal 3, imam harus pikul tabut perjanjian. Sungai Yordan sedang meluap. Bagaimana
pikul peti perjanjian, tabut perjanjian, kalau air sedang meluap, ini tabut ini harus dijaga. Yosua perintahkan jalan. Oh, gimana ini? Ini air meluap. Diperintahkan bawa tabut perjanjian. Oh, imam harus dengan hormat bawa tabut. Apakah imam sambil berenang sambil bawa tabut? Kalau begitu tabut nanti tenggelam masuk air. Tapi Yosua berkata, angkat jalan. Orang itu nggak jawab, ya kamu lebih nggak gitu. Mereka percaya taat. Waktu mereka taat, Alkitab berkata, langsung berhenti. Sungai itu seperti bendungan. Semua alasan kita itu menghambat kita menggenapkan rencana Tuhan. Kita tidak mengerjakan tujuan keselamatan kita. Kalau kita kerjakan, Alkitab berkata tadi, Tuhan yang bekerja di dalam kamu supaya apa yang menjadi imanku ini. Langsung aku lewat siaran Facebook, kubacakan ini. Besoknya ada bapak-bapak sama ibu-ibu, bukan dari gereja kita. Ku bagi kamanda renungan. Nindu tupur tanah teka. Horbakan du Joshua. Hingga kami hari-hari. Bapak ada persembahan. Langsunglah dalam hatiku. Ini konfirmasi Tuhan. Ini dari Tuhan. Tapi harga tanah 220 juta. Bapak namis persembahan 5 juta. Tapi ini bukan jemaat kita ya. Kalau bukan jemaat kita ini udah besar sekali. Dari gereja orang lain itu 10.000 pun udah mahal rasanya gir-girtan ini. Ini bukan jemaat kita. Langsung antaranya. Lalu ada lagi ibu-ibu. Aku lapar nalit emasku katanya. Baru dengar lit emasku. Endang aku iting-iting. Lapar nalit emasku. Lit enda emasku kira-kira sekian maya. Tapi ku bagi kamda. Ku persembahkan katanya. Bilanglah sama ibu, aku 2 tahun gue kutotokan kainari aten di Tuhan gitu. Bagaimana? Ini kita persembahkan, doa lagi. Akhirnya Mama John setuju, kami berikan lagi persembahan. Tapi dari mana? Dari satu ayat ini, Yosua pasal 3 ayat 13. Tidak ada pekerjaan Tuhan tidak diselesaikan Tuhan. Kita hanya perlu taat melangkah. Saya berapa kali ambil resiko ini, dirikan gereja di Kutamudin, bangun. Lalu sekalinya biayana kata ibu-ibu. Aku enggak jawab ibu-ibu karena ibu-ibu ya ini nangis. Gue bilang 300 juta, yo. Tapi coba saja. Akhirnya 1 M pun gak cukup. Tapi herannya, jeruk orang itu mahal banyak. Selesai gereja itu, lah naik kami jilid jeruk nanda gua kak. Ketemu nanti orang Kuta melintanya. Waktu bangun itu berlomba orang itu. Galang-galang buari mo nanda, merga-merga. Yang cara lihat, godungka. Bangunan tanda murah. Makasih bangka bangunan TK. Betul. Buat lagi proyek itu, bisa lagi. Proyek itu langsung makarban TK sama sindala susah. Tapi sekarang ada lagi tanah mau beli. Tapi aku sabar. Entah na gua kakari ukur perpulungan dateku situ kuna dalam pengalaman iman bagaimanapun keadaannya kalau melangkah itu kehendak Tuhan, Tuhan berkati. Ini kita baca ya sama-sama Yosua pasal 3 ayat 13.
Yosua 3 ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, tak bumi berhenti di dalam air. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Iya, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Imam itu menginjakkan kakinya di sungai Yordan, langsung Tuhan bekerja. Inilah yang dimaksud Paulus dalam 2 Filipi pasal 2 tadi, bahwa Tuhan Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan mengerjakan, Tuhan memberikan kita kemauan. Jangan kita tahan. Jangan kita tahan. Taat. Taat. Ada satu ayat itu yang saya suka, Roma 11 ayat 29. Roma 11 ayat 29. Ini ketika saya mulai melayani di Tiga Panang, firman Tuhan ini hidup di hatiku. Karena kadang-kadang ketika kita mulai pelayanan yang baru, kita itu sering kecut. Bagaimana, apakah ini nanti bisa jadi? Melihat kesusahan kita ada tawar hati. Tetapi Tuhan bicara ini. Roma 11 ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Apa artinya sebab Allah tidak menyesali? Allah tidak akan mundur. Kasih karunia keselamatan yang diberikannya kepada kita ketika Dia memanggil kita di dalam Injil, Dia tidak tarik kembali rencananya. Dia pasti melengkapi kita dengan kasih karunia. Tuhan sudah merancang apa yang Dia ingin kita genapkan. Ketika Tuhan merancang, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bukan dari surga, kuselamatkan, kerjakan ini, kutunggu selesai. Bukan begitu. Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan membuat garis finish di sana. Ayo nakku, ayo, semangat. Kadang-kadang kita kan lemah gitu. Ayo, semangatinya. Udah putus asa kita. Datang retreat camp, semangat. Disemangati Tuhan. Dikasih Tuhan kasih karunia. Adalah itu seorang anak. Oh, dipanggil bapaknya angkat meja. Anak ini masih TK. Angkat meja. Oh, anakku hebat, dia rajinnya. Anaknya senang. Oh iya pak, aku sudah besar ya, bisa angkat meja. Padahal tenaga bapaknya tadinya itu angkat meja. Tapi anaknya itu senang. Demikian pekerjaan Tuhan. Kita terlalu lemah untuk mengerjakan firman kehendak Tuhan. Tapi setiap kita taat, kok bisa jadi ya? Kok bisa jadi? Cukup. Ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sesi yang keempat ini kita sudah selesai kah? Jam 5 ya? Iya. Puji Tuhan, kalian nggak, Bapak Ibu nggak lihat jamnya. Puji Tuhan. Pada orang. Boleh kalau mau ada yang mau bertanya boleh. Iya boleh. Iya. Dilanjut lagi. Ya, senang juga bertanya biar ada variasi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu mau? Bisa kalau kami bertanya. Iya. Kalau ada nanti langsung tunjuk tangannya. Apa-apa. Entah ada tadi, inilah aku tanya gitu. Iya. Kita baca lagi ayat 14.
Kita baca ya, kalau mau bertanya langsung Pak gitu, nggak apa-apa, karena kita ini kan keluarga Tuhan kan. Ayat 14 sama-sama 1 2 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bisa juga kita melakukan pekerjaan Tuhan sambil ada lagi musiknya yang sungut-sungut. Tapi pengalamanku ya, adalah satu orang kulihat rajin untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Suatu hari saya tidak sangka dia begitu entah apa yang ada dalam hatinya, tiba-tiba dia marah. Aku kasihan sama dia. Lama rohaninya itu tidak bisa pulih. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak itu akhirnya sadar dan dia tidak lagi protes apa yang seharusnya dikerjakan. Dia tidak protes. Tapi lama rohaninya itu terganggu. Apa yang kita pelajari dari ini, firman Tuhan ini, kalau kita bersungut-sungut sambil melayani Tuhan, berbantah-bantahan, kita beraib. Kita beraib. Apa artinya kita beraib di sini? Ketika kita mengerjakan itu, pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan itu selesai, sudah tidak mulia lagi. Di sini dikatakan ayat 5, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Malam itu kalau langit bersih, bintang-bintang itu indah, oh kita senang. Paulus berkata, ketika kamu melakukan pekerjaan Tuhan dengan takut dan gentar, tidak bersungut-sungut, kamu itu seperti bintang di langit. Kadang-kadang ya, kita tidak tahu. Banyak kali orang terberkati ketika kita melayani Tuhan. Ada itu jemaat, dia tidak banyak bicara. Sapuina, nyapu lantai. Sampah diambilnya. Gitu. Dia pikir itu biasa, padahal hatiku begitu bersukacita melihat dia ambil itu. Oh, kok bisa dia begitu? Orang lain semua sudah pulang, dia sendiri tetap diam, tahan di gereja gitu, atau KKR. Dia sapui, jambur, lipat tikar, selesai kabel-kabel digulung. Dulu kan 1 bulan itu 6 malam kita ke KKR. 1 bulan 2 tempat, 1 tempat 3 malam. Oh, ibu itu tadi begitu memberkati. Demikian ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, hati nurani orang lain itu nggak mungkin bohong. Orang-orang akan melihat kita seperti bintang-bintang di langit. Tapi ketika kita sekali saja, ini yang kubilang Bapak itu, sekali saja bersungut-sungut, bertahun-tahun dia rajin gitu, sekali itu hilang semua. Ya, jadi ini hati-hati kita ya, hati-hati supaya pekerjaan yang sudah dianugerahkan Tuhan, sudah diberkati Tuhan, jangan karena satu kata semua itu tidak lagi memuliakan Tuhan. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut
Ya, kadang-kadang kita kan perlu juga memang kita di semangati orang gitu. Lagi ya Sampatina, ya katakanlah lagi bujur begitu, ya itu wajar. Tapi orang lain juga rupanya ada pula pergumulannya yang lain, nggak nampaknya kita di situ pun. Ngope kita nampui, ya apa kita nggak nampaknya. Kenapa? Dia lebih berat pergumulan. Iya. Jadi kadang-kadang kita harapkan, makanya ada istilah itu, ula pindo sisik manci bakut. Bagaimana kalau minta sisik itu sama ikan lele? Nggak ada ya. Selana kam kari kata. Setelah itu tahu ya apa kin baksit? Iya. Kalau ikan lele patilnya cuma ada. Jangan minta sisik ikan. Nah katanya kasihnya patilnya sama. Ada orang hatinya susah. Kita minta lagi, ya silang ngemindai. Ngulah tikap duma katanya. Ini pencobaan. Pencobaan ini tidak sering datang. Tetapi ini kalau kita tidak menahan diri, bisa semua itu hilang. Kadang-kadang saya kan melayani gitu. Lalu hasilnya kupikir. Hari itu selama pandemi lewat Facebook, akhirnya adalah orang yang datang. Turangku bertobat arah kam dengar Facebook kata. Turangku itu sudah stadium 4 kanker paru, bertobat dia. Lalu saja bertobat, engkau kurang sui paru nada. Pagi yang ku bilang, katanya, depan gereja kita dia cerita. Bujur ya, teruskan dulu kata. Kupikir selama ini, karena nggak ada orang di situ, susah khotbah. Lewat online itu susah. Angin saja yang khotbahan. Oke meja. Makanya online ini ada baiknya, ada juga rusaknya. Karena kita kadang-kadang nggak peduli lagi sama orang. Aku kan kadang-kadang di mobil gitu, lewat kalau pergi. Terpaksa tutup cupingnya ndak bagi, nggak peduli sama. Pikir orang kita sombong lagi hati. Padahal kita konsentrasi. Jadi selain kita mesti mengabaikan orang lain, anggaplah depan ini jemaat GKMI Kuala Tanjung Langkat Seibingi mesti ada, tapi patahnya nggak ada. Makanya terkuras habis energi. Jauh lebih enak depan-depan kita gini. Itu Adi menter cerno bung katanya ada suara air. Oh, kena kap. Lihat itu. Tapi habis bentar biur bagus. Tunggu. Bilali. Keri guguh tak habis. Iya. Inilah hamba Tuhan, makanya sekali-sekali tanya Pak gitu juga. Iya. Ada feedbacknya. Itulah manusia. Manusia ini perlu diisi. Jadi kadang-kadang ketika kita lelah, kita bisa jungut-jungut. Tapi tahanlah, tunggulah. Karena ada cara Tuhan menghibur kita. Tunggulah cara Tuhan. Tuhan tidak pernah menyesal atas panggilannya. Tuhan akan meneguhkan. Walaupun kadang-kadang kita tidak dimengerti, tidak dilihat orang lain, tetaplah takut dan gentar, kata Paulus, karena Tuhan Yesus di situ. Oh, kata Tuhan Yesus, senang dia lihat dia. Tapi dia nggak langsung hibur hati kita. Dia tunggu sampai besok gitu, supaya kita belajar melayani Tuhan dengan murni. Kita selesaikan. Supaya kita seperti bintang-bintang di dunia ini, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Ayat 15, ayat 16, 17, 18 kita selesaikan. Ayat 16, 17, 18, 1, 2, ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan penuh
dengan kamu sekalian. 18:2 ya. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Paulus dalam semua ini dia mengingatkan jemaat Filipi sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada apa? Hari Kristus. Kristus akan datang sekali lagi. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Filipi, kamu itu bekerja bukan untuk hari ini, untuk hari kedatangan Kristus. Dia akan memberikan mahkota kepadamu. Bekerjalah untuk yang kekal. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Tak mungkin semua hasil pekerjaan kita hari ini kita menerima upahnya. Paulus itu ketemu nanti kita di surga, dia kaget. Kenapa? Aku heran, kata. Ada orang Tanjung Langkat baca suratku, surat Filipi. Paulus nggak pernah sadar dia tulis surat ke Filipi. Ada orang Antara yang baca, ada orang Tanjung Langkat, ada orang Seisekala. Paulus nggak tahu itu, tapi dia tulis. Demikian semua orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam sejarah. Semasa hidup mereka itu orang biasa-biasa. Martin Luther, Yohanes Calvin, ada itu Jimmy Elliot. Mereka waktu hidup, mereka itu sepertinya sia-sia perjuangan mereka. Tetapi setelah mereka dipanggil Tuhan, kita diberkati. Demikian Paulus. Pada hari Kristus, aku dapat bermegah. Kenapa? Karena tidak percuma. Kalau kita kerjakan, diam-diam, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu berbantah-bantahan. Hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan tiba. Di sana semua yang kita kerjakan, yang tidak dilihat manusia, Tuhan Yesus memberikan upah mahkota, memberikan penghiburan kepada kita. Ada hari Tuhan. Tidak semua kita terima. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau sudah menerima pujian, kamu kehilangan upah. Oh, makanya nggak cocok juga kalau sering-sering kita dipuji ya. Habis nanti tabungan kita di surga. Ya, ada itu pendeta John MacArthur. Dia sering dipuji orang. Aku ini merasa rugi. Kenapa? Upahku di surga nanti hilang lagi sedikit, kata. Jadi bagus juga ya, nggak banyak orang lihat kita ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya pada hari Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu jemaat, sidah Bapak Sianuah berenda, tempalah dia tena Tuhan mah. Kepekan melala yar tutu. Dika kepejumana untuk Tuhan. Ada lagi jemaat kami gitu, tanamnya lagi tanamannya. Enda untuk aku. Tambahin kasa dan terang agenda. Enda untuk pekerjaan Tuhan, kata. Oh, jadi di ladangnya itu ada dua berbagai. Satu untuk dia, satu untuk Tuhan. Kutanyalah, apa yang kak dusiriah nangan saku? Iriakanlah si untuk Tuhan, kata. Makanya adilah kak dumriasa kujuma suan sadan ternah bagian Tuhan ya. Betul ini. Waktu sama tindu enda gini. Waktu enda gini Tuhan, ya bertuhan kamje. Hasilnya nantilah belakangan. Tapi waktu ini dikerjakan ada sukacita. Ada satu orang jemaat kita itu yang urus terus jeruk yayasan. Yang lain bilang gantian. Lalu dia ngomong, sebenarnya nggak ada masalah sama aku. Kupikir sama istrinya bilang, makanan nih kupe Bapak Sianu, kita saja ngurus. Heran kali aku, suami istri dia kompak. Lalu, kemana tahun ini? Ya, Adi Banci, aku dengar katanya, heran aku. Jadi, aku hampir 2-3 kali satu minggu kudoakan. Waktu ini pun pingat doakan saya. Karena apa? Ada ladangnya. Ada ladang yayasan. Ladangnya pun luas.
Senang dia ladang yayasan itu. Kalau kamu lihat Facebooknya itu sering juga itu di posting. Kenapa aku bilang? Meriah Kim wakaf katanya. Jadi sekarang meriah siakap. Lape puji kala. Waktu Yesus datang, kita akan menerima upah dari Tuhan Yesus pada harinya. Ini ada penghakiman 2 Korintus 5 ayat 10. Tapi penghakiman ini bukan untuk orang yang tidak percaya. Ada 2 penghakiman di hari kedatangan Kristus. Satu penghakiman takhta putih, itu surga neraka. Kita yang sudah dipilih Tuhan, tidak ada lagi penghakiman takhta putih. Yang ada penghakiman pemberian mahkota. Inilah yang kita nanti. 2 Korintus 5 ayat 10, sama-sama kita baca 1-2 ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Diterima di sini bukan penghakiman surga neraka, tapi pujian, mahkota, penghiburan dari Tuhan Yesus. Tetap takut dan gentar untuk mengerjakan keselamatanmu, sebab Allah pun mengerjakan keselamatan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan kehendaknya. Dan kita diingatkan jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, supaya kita seperti bintang yang bercahaya di atas bumi ini. Nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan Yesus datang pada harinya. Disitulah kita dengan sempurna menerima apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Sampai di sini sesi keempat ini saya serahkan kepada Bu Damai.